أهلا النوادي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والأنبياء والإمام الطيبة والهرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حفظه يا رب شرفه وكرمه ومحبته وتعجيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Royan Habib Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna jamal jum'ah sayyidul ayyam wa 'idul fuqara wa 'idul masakin. Al-hutbatani fiha ma kana rak'atani min az-zuhr. Fa idza salla khatib ala minbar fala yatakallam ahadukum wa la yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Amsitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurratu ayunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa senantiasa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Dan tak lupa sebagai khatib wajib menyampaikan wasiatu taqwa, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Disebutkan di dalam kitab Husnul Muhadarah yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyampaikan khamsu khisal fil atfal law kanat fil kibar ma'a rabbihim lasaru awliya. Ada 5 sifat yang dimiliki oleh anak kecil. Jika 5 sifat ini terdapat di dalam sifat orang dewasa, pasti orang dewasa itu akan menjadi aulianya Allah, yakni orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata beliau, anak-anak kecil la yahtamuna birizqi, mereka tidak pernah gelisah akan masalah rizki. Dan ini fitrah seorang anak yang suci. Secara alamiah dia meyakini bahwa jatah rizkinya itu ada dan sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Rizki yang dimaksudkan bukan hanya terbatas kepada finansial atau makanan yang kita konsumsi atau minuman yang kita minum, tapi makna rizki yang sesungguhnya jauh lebih luas daripada itu. Sehingga para pakar bahasa Arab seperti Ibnu Manzur, seperti Ar-Raghib Al-Asfahani, dan juga Said Muhammad Murtada Az-Zabidi yang terkenal sebagai ulama-ulama pakar bahasa, mereka mengatakan rizki adalah an-nasib fa kullu syai'in yuntafa'u bih. Segala sesuatu yang memberikan manfaat, itulah yang dinamakan rizki. Seseorang bisa menjaga solat 5 waktu, itu rizki terbesar. Seseorang diberikan kesehatan, itu rizki terbesar. Seseorang mudah di dalam melakukan kebaikan, itu rizki terbesar. Seseorang mudah menghadiri majlis-majlis ilmu, itu rizki terbesar. Seseorang diberikan kebersihan hati, itu rizki terbesar. Dan segala sesuatu yang baik yang bisa kita manfaatkan dinamakan rizki. Adapun rizki yang sifatnya kebutuhan kita, kita hanya diperintahkan menjemput karena sudah ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi ini melainkan rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui di mana mereka menetap dan di mana mereka sembunyikan dan simpan rizki tersebut. Semuanya sudah tertulis di kitab yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Artinya rizki sudah tercatat sebelum kita lahir ke dunia. Para ulama membagi rizki ada 2, rizqul kisman. Ada rizkil am, rizki yang sifatnya umum. Ini wajib kita jemput dengan ikhtiar, dengan usaha. Rizki inilah yang dimaksud dalam firman tersebut. Ada yang kedua rizkil khos, rizki yang khusus. Allah berikan rizki tersebut dari arah yang tidak ia duga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari segala masalah dan Allah berikan rizki dari arah yang ia tidak duga. Nah, ini rizki khusus. Untuk mendapatkan rizki khusus, dia tingkatkan ketakwaan, ketaatan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mampu memberikan rizki kepadanya secara khusus tanpa dia lelah, tanpa dia capek, tanpa dia harus berfikir. Dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya bani Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqra wa in lam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra." Wahai anak Adam, fokus ibadah kepadaku. Niscaya aku penuhi kekayaan dalam dadamu dan aku tutupi kebutuhanmu. Jika kau tidak lakukan itu, maka aku akan buat dirimu sibuk dan aku tidak tutupi kebutuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah itu justru mempermudah rizki, bukan menghalangi rizki. Kadang orang meninggalkan ibadah hanya untuk mencari rizki. Ada 2 kemungkinan, bisa dia dapat rizki tersebut, tapi rizki tersebut akan membawa dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, Allah gagalkan usahanya mencari rizki yang halal, yang berkah, ketika dia meninggalkan ibadah hanya mencari rizki. Tapi ketika dia iringi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan tambahkan rizki tersebut dan Allah berikan keberkahan di dalam rizkinya. Rizki khusus yang kedua, orang-orang yang sibuk menuntut ilmu agama, tidak perlu ia memikirkan bagaimana nanti dia lulus, kerjanya apa, jangan. Bagaimana makannya, minumnya, jangan. Karena rizki penuntut ilmu agama Allah berikannya khusus di atas khusus. Sebagaimana sabda hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah.
Nabi menyatakan di dalam hadisnya, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Sesungguhnya Allah menjamin rizkinya penuntut ilmu. Imam Haddad mengatakan, hadza rizqun khas ba'da rizqil 'am alladzi takaffalallahu bihi likulli dabbatin fil ardi fi qaulihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Makna hadis ini adalah rizki khusus yang Allah berikan setelah rizki umum. Jadi ada dua rizki, khusus dan umum. Penuntut ilmu diberikan dua rizki, rizki khusus dan rizki umum. Sebagaimana yang dinyatakan, seluruh makhluk hidup, baik dia hewan, itu pun dijamin rizkinya. Hewan tidak punya akal, tapi bisa bertahan hidup. Kenapa manusia harus takut yang diberikan akal? Hewan tidak ada yang mati kelaparan, padahal tidak diberikan kemampuan berpikir, tapi toh dia tetap hidup dan makan minumnya selalu tercukupi karena Allah menjamin rizkinya. Hanya kita diperintahkan berusaha, berikhtiar menjemput rizki. Fisik capek mencari rizki, tapi hati tenang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan jatah rizki tersebut. Ini yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika ditanya apa itu tawakal. Beliau mengatakan tawakal adalah al-jawarihu tata'ab wal qulub tatawakkal. Hati tenang, tidak pusing, tapi fisik capek mencari rizki. Itu yang dimaksud daripada tawakal yang sesungguhnya. Al-istislam li jairanil qada wal ahkam. Ia serahkan sepenuhnya dari ketentuan Allah dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Sifat anak kecil tidak pernah gelisah dengan rizki. Jika orang dewasa memiliki sifat ini, maka insya Allah jika dia penuhi 5 sifat, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala yashquna min khaliqihim idza maridu. Anak-anak kecil ketika sakit tidak mengeluh, tidak memprotes kepada Allah. Ini yang disebut dengan kesabaran dan keikhlasan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah sebutkan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menerima ketetapan Allah. Sabar maknanya menerima ketetapan Allah. Dengan dia mengatakan segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah. Jika ia terima tanpa mengeluh apapun ketetapan Allah yang menimpa dirinya, maka dia diberikan ampunan dari dosa-dosanya, diberikan kasih sayang oleh Allah, dan diberikan petunjuk. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sifat orang beriman. Orang beriman punya 2 sifat, 2 karakter utama, sabar dan bersyukur. Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ajaban lil amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Luar biasa perkara orang beriman, seluruh perkaranya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Dan sifat ini tidak ada yang memilikinya kecuali orang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Jika diberikan kenikmatan limpahan rizki, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak baik, musibah dan lain sebagainya, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Nabi katakan itu juga baik untuknya. Karena orang-orang beriman ketika diberikan kesumpekan, diberikan masalah, diberikan kesedihan atau tersakiti, Allah memberikan rahmat hakikatnya. Maknanya rahmat kenapa? Setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, memeluk agama Islam, semua masalah itu menjadi penembus dosa.
Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa lelah mencari rizki, rasa sakit, sumpah, sedih, tersakiti, rasa galau, hingga duri yang ia injak, semuanya itu menjadi pelebur dosa yang Allah hapus seluruh dosa-dosanya dengan sebab mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka dikatakan di balik bencana ada kenikmatan, di balik musibah ada kenikmatan. Ini khusus kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita disebutkan orang-orang beriman punya sifat sabrun jamil, sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Allah firmankan di dalam Al-Quran, la syaqwa fih. Ketika ditimpa sesuatu, jangan dia mengeluh, jangan dia curhat kepada manusia, tapi cukuplah dia mengeluh kepada Allah lewat munajat dan doa. Karena yang menyelesaikan masalah bukan makhluk, tapi Al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang memiliki kehendak dan kemampuan merubah segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Jika Allah berkehendak terjadi, namun jika Allah tidak berkehendak tidak akan mungkin terjadi. Ini sifat kedua yang dimiliki anak kecil. Jika kita memiliki sifat kedua ini, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ketiga, wala wa ya'kuluna ta'ama mujtami'in. Sifatnya anak-anak kecil, wa ya'kuluna ta'amal mujtami'in. Mereka ketika makan lebih senang makan bersama-sama. Artinya apa? Sering berbagi. Itu sifat anak kecil. Jika sifat ini ada di dalam diri orang dewasa, maka dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan, mereka orang-orang beriman, orang-orang yang dijanjikan surga, senang memberikan makan kepada siapapun, tawanan perang, orang miskin, anak yatim, selalu berbagi. Sehingga para guru kami, mereka menyatakan jangan sampai waktu 1 minggu 7 hari kita belum melakukan amalan memberikan makan kepada orang. Dalam waktu 7 hari siapapun kita ajak makan. Ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menyatakan, luqmatun fi fami ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang lapar, pahalanya lebih besar dari membangun 1000 masjid jami'. Dan Nabi SAW ketika ditanya oleh orang-orang, ketika tiba di kota Madinah, ada seorang Yahudi bertanya, ayyul Islam khairun? Amalan di dalam agama Islam yang terbaik apa ya Rasulullah? Nabi katakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau berikan makan kepada orang dan kau mengucapkan salam kepada siapapun yang kau kenal ataupun kepada orang yang tidak kau kenal. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang keempat yang dimiliki oleh anak kecil, namun jika dimiliki oleh orang dewasa, dia menjadi kekasih Allah, mudah menangis. Maknanya mudah menangis, iza khaufu jarat uyunuhum biddumu. Apabila dia melakukan kesalahan atau dosa, dia selalu tangisi dosanya itu, dia selalu sesali itu. Apalagi dia tangisi di tengah malam, hanya ada dia dengan Allah, maka air matanya yang setetes, kata Imam Ghazali, walaupun air mata tersebut hanya seperti kepala daripada lalat, tapi air mata itu dia menetes karena penyesalan akan dosa di hadapan Allah, maka air mata itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Air mata itu akan menjadi hijab pelindung dari api neraka. Sehingga Nabi sifati di antara orang yang diberikan naungan di hari kiamat,
yaitu mereka yang meneteskan air mata tatkala sendiri, merasa melakukan banyak kesalahan di hadapan Allah. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki mengingat Allah, mengingat akan dosanya dalam keadaan sendiri, kemudian tidak tersadar air matanya mengalir. Ini air mata yang paling terbaik yang ada di muka bumi. Air mata yang menyelamatkan seseorang di yaumil qiyamah, air mata yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka para lelaki, orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak lalai dengan usaha mereka, bisnis mereka, tapi mereka senantiasa iqamis shalah wa itaiz zakah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Mereka senantiasa salat, menunaikan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takuti hanya satu, yaitu hari-hari kiamat, hari pembalasan, hari perhitungan, hari di mana seluruh manusia ditimbang amalnya, yang di mana mata mereka pun, hati mereka pun bergelojak, bergetar menyaksikan hari yang dahsyat tersebut. Ini 3 sifat yang dimiliki oleh anak kecil. Sifat yang kelima, anak kecil itu iza takhasamu tasara'u ila sulhi. Apabila mereka bertengkar, segera mereka berbaikan, berdamai. Ini sifat yang sangat mulia, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemaaf. Fabi rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah sifati dengan rahmat Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau berlemah lembut kepada orang-orang terdekatmu, kepada sahabat-sahabatmu, kepada keluargamu, dan berikanlah maaf kepada mereka yang berbuat salah. Itu sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal afwa la yazidul abda illa izza fa'fu. Nabi bersabda, sesungguhnya sifat pemaaf tidaklah menambah kepada seorang hamba, melainkan dia bertambah mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Fa'fu, maka berikanlah maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hadirul jum'ah wal jama'at. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiyyi qadima. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahid wa salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala al malaikati mukarrabin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wa ardin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iril ashabi rasulillahi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ansurna wa rahmatika ya arhamar
الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منهم بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مسلمين في الشام اللهم انصر إخواننا مسلمين في اليمن اللهم انصر إخواننا مسلمين في هند اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفغانستان اللهم انصر إخواننا مسلمين في باكستان اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلبين اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض مغربها وبحرها شرقها وغربها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا رب البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه واسأله من فضله يؤتيكم فضله الله أكبر أقيموا الصلاة